Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak semuanya. Untuk kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran ya. Karena Bapak ada menguji wisuda tahfiz. Oke, bagaimana Bapak semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama mengangkat tangan dan kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Oke, bagaimana Bapak semuanya? Silahkan buka buku PAI-nya halaman 109. Kita masuk pada pelajaran yang ke-8 atau bab yang ke-8 di halaman 109. Yaitu tentang mari berperilaku terpuji. Oke, yang pertama di perilaku terpuji. Ya, sebelum kita masuk yang pertama, perlu diketahui semua anak Bapak semuanya, sebagai anak muslim, muslimah, kita harus memiliki akhlak yang terpuji. Ya, harus memiliki akhlak yang terpuji, tidak ada yang berbuat buruk. Ya, semuanya harus punya pemikiran bagaimana caranya di setiap saat dan dimanapun, kapanpun harus berperilaku terpuji. Ya, salah satunya yang kita contoh adalah yang harus kita contoh, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku terpuji itu ada banyak macamnya, ya, ada banyak macam. Yang untuk saat ini pertama kita akan membahas yaitu perilaku terpuji. Yang pertama gemar membaca. Gemar membaca. Ternyata gemar membaca ini adalah perilaku terpuji. Mau jadi anak yang pintar atau mau banyak ilmunya? Satu syaratnya, yakni harus rajin membaca atau gemar membaca, ya, apalagi anak muslim. Ya, muslimah itu memang harus dianjurkan, diwajibkan, diperintahkan untuk membaca. Coba kita ingat ayat pertama yang turun ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, pertama kali turun yaitu Iqra katanya, kata malaikat Jibril. Apa artinya? Bacalah. Ya, berarti kita diperintahkan yang pertama kali adalah untuk membaca. Ya. Di sini ada kata-kata pepatah. Yang pertama itu adalah buku adalah jendela ilmu. Jadi anak Bapak semuanya, jika ingin mendapatkan ilmu, jika ingin membuka ilmu, kuncinya adalah buku. Ya, bisa kita lihat gambarnya ini. Gambar ini yang pertama ini, dua anak ini adalah anak yang rajin membaca. Ya, yang selanjutnya, peribahasa selanjutnya itu rajin pangkal pandai. Kalau kita rajin membaca, maka kita akan menjadi anak yang pandai. Banyak Bapak temui anak-anak itu yang pingin pintar. Pak, saya pingin pintar. Pak, saya pingin banyak ilmu. Pak, saya pingin banyak tahu. Tapi dia malas membaca. Bisa lihat gambar yang kedua. Lihat tuh ada seorang dan buku. Mereka berpelukan. Artinya apa, Pak? Jadikanlah buku itu sebagai sahabat kalian. Ya, jadikan buku itu sebagai sahabat kalian. Ya. Oke, mulai dari sekarang coba dibiasakan membaca. Ya, ingat kata Bapak, jadikan buku itu sahabat kita. Tuh perilaku terpuji yang pertama adalah gemar membaca. Ya. Selanjutnya adalah pantang menyerah. Setelah membaca,
Kita perilaku terpuji yang berikutnya adalah pantang menyerah. Mau jadi anak yang sukses atau berhasil di kemudian hari? Satu kuncinya yaitu pantang menyerah. Dalam hal apa, Pak? Kalau untuk saat ini pantang menyerahnya adalah dalam hal belajar. Lihat gambar yang pertama. Ada seorang anak diantar ayahnya. Walaupun dia hujan-hujan, ya, masih bersemangat untuk melaksanakan belajar di sekolah. Bukannya malah malas. Pak, kan hujan, Pak. Iya, cari caranya bagaimana bisa untuk berangkat sekolah. Caranya memakai mantel, ya, memakai helm, jas hujan, atau yang lebih bagus lagi ketika punya mobil. Bisa naik mobil, bisa pergunakan mobilnya. Yang tidak punya mobil tidak mengapa, bisa memakai jas hujan, mantel ataupun payung. Yang penting apa? Yang penting tidak mudah menyerah. Ya, jangan jadikan hujan sebagai alasan untuk tidak berangkat ke sekolah. Yang selanjutnya pantang menyerah. Lihat gambarnya adalah rajin belajar. Ya, rajin belajar itu termasuk pantang menyerah. Ya, kalau orang yang nggak mau yang mudah menyerah, mudah putus asa, dia akan malas belajar. Ya, apalagi pelajaran susah, matematika susah, Pak. Akhirnya malas belajar. Tidak. Ya, seharusnya susah itulah yang membuat kita bersemangat, termotivasi untuk semakin belajar lebih giat lagi atau pantang menyerah dalam hal belajar, ya. Ingat kata pepatah selanjutnya, terhindar dari sifat malas. Jadi pantang menyerah itu terhindar dari sifat malas. Ya, jangan jadikan sifat malas itu sebagai alasan. Ya, tidak ada kata malas. Ya, bagi kita seorang muslim, muslimah itu tidak ada kata malas. Oke, selanjutnya adalah rendah hati. Ya, ternyata rendah hati ini adalah bagian dari sifat terpuji. Apa itu rendah hati, Pak? Rendah hati itu adalah santun, ya, baik terhadap orang lain. Siapapun orang yang kita harus berbuat santun, kita harus berbuat baik kepada orang itu, dan juga tidak sombong. Ya, tidak sombong. Bisa lihat gambar yang pertama, Nak. Ya, gambar pertama inilah contohnya menyapa. Santun itu contohnya pertama ialah menyapa. Jadi kalau kita berjumpa dengan teman, ya, kita menyapa teman kita, ya. Bagaimana cara menyapanya, Pak? Kalau orang muslim muslimah itu beda menyapanya, Nak. Kalau orang luar negeri itu, orang Eropa itu, mereka menyapanya dengan "Hai bro", "Hai guys". Ya. Tapi kalau orang muslim anak muslim muslimah itu menyapanya beda. Bagaimana, Pak, caranya menyapa anak muslim muslimah itu? Caranya adalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan mengucapkan salam itulah cara menyapanya orang muslim, bukan malah "Hai bro", hai guys, ya. Mulai dirubah dari sekarang. Yang kedua adalah ramah kepada orang lain atau baik kepada orang lain, kepada teman tanpa membedakan teman-temannya, ya. Wah, ini rambutnya keriting, nggak cocok dengan berteman denganku. Wah, dia orang miskin, tidak cocok berteman denganku. Nggak boleh. Ya, hilangkan sifat seperti itu. Yang namanya kita anak muslim muslimah itu tidak pandang teman, semuanya kita temankan, ya. Yang selanjutnya contohnya adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ya, bisa lihat gambar yang ketiga, yaitu dia membagikan sedekah atau infaknya kepada fakir miskin atau anak yatim. Ya, itu adalah sifat-sifat rendah hati. Lihat di bawah, ada pepatah atau quotes-nya. Rendah hati membuat kita semakin banyak teman. Berbuat sombong atau tidak santun kepada orang lain, maka teman akan menjauh. Oke, selanjutnya yaitu perilaku terpuji yang terakhir adalah hemat. Ya, apa itu hemat, Pak? Hemat adalah tidak boros atau cermat atau pandai dalam memanfaatkan
memanfaatkan sesuatu. Contohnya apa, Pak? Contohnya lihat gambar yang pertama. Ya, apa yang dimanfaatkan dari gambar pertama ini, Pak? Kita dikasih uang jajan, uang saku oleh mama kita, papa kita, umi kita, abi kita. Ya, jangan kita habiskan, kita manfaatkan sisanya dengan cara menabung. Itu akan lebih bermanfaat. Ya, jadi anak muslim itu harus banyak-banyak menabung. Oke? Ya, lihat quotes yang paling bawah itu hemat pangkal kah? Kayak artinya apa? Semakin banyak kita menabung, maka semakin banyak kita mendapatkan uang dari tabungan tadi itu ya. Jangan hanya hura-hura dibelikan mainan, dibelikan makanan. Ya, belikan makanan secukupnya, belikan jajan secukupnya, sisanya kita tabung. Oke, contoh hemat selanjutnya adalah yang kedua, lihat gambarnya yaitu merapikan buku-bukunya sendiri. Loh, ini kok hemat, Pak? Iya, itu termasuk hemat. Artinya kita menjaga buku kita, menjaga barang kita. Semakin kita bagus menjaganya, semakin kita bagus merawatnya, maka kita sudah berperilaku hemat. Ya, maka dari sekarang coba perilakunya dirubah, rapikan bukunya sendiri, rapikan mainannya sendiri, ya, karena kita sudah belajar hemat. Yang gambar selanjutnya yang ketiga adalah yang terakhir itu merapikan sendalnya, merapikan sepatunya sendiri. Ya, jangan tergeletak sana, jangan tergeletak sini. Contohnya ya, apalagi di sekolah. Akhirnya apa? Sepatunya ditendang-tendang oleh temannya. Ya, maka dirapikan sendiri. Dengan kita merapikan barang-barang kita, merapikan sepatu kita, buku-buku kita, berarti kita sudah berlaku hemat. Maka nanti barangnya tidak mudah rusak dan irit. Ya, itu dia perilaku hematnya. Yang pertama ada gambar membaca, ada pantang menyerah, lalu rendah hati, lalu hemat. Oke, mulai dari sekarang karena sudah belajar, sudah mengerti, sudah paham, maka harus dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, demikian pembelajaran PAI pada kali ini. Ya, Bapak harap semuanya dipraktekkan ya. Karena kunci belajar itu adalah bukan kita mengetahui sesuatu, tapi kunci belajar itu adalah kita mempraktekkan apa yang kita tahu. Ya, karena ini udah tahu gemar membaca, udah tahu rendah hati, udah tahu pantang menyerah, udah tahu hemat, maka harus kita praktekkan. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan, kunci belajar adalah bukan kita mengetahui sesuatu, tapi kunci belajar adalah kita mempraktekkan, melaksanakan apa yang kita tahu. Oke, demikian untuk pembelajaran kali ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.